Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi, Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat. Saya, Hurul Aini, bertindak sebagai pembicara pertama. Saya, Agung Putra Brani, bertindak sebagai pembicara kedua. Dan saya, MTO Sanubari, bertindak sebagai pembicara ketiga. Dalam hal ini, kami bertindak sebagai tim kontra yang akan memaparkan ambiguitas pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown saat kasus COVID-19 meningkat. Virus COVID-19 sudah dijelaskan sebagai bencana nasional di Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Setiap keputusan dikeluarkan oleh pemerintah tentunya memiliki dampak terhadap tatanan kehidupan dalam masyarakat. Dampak yang dapat kita rasakan secara langsung terhadap keputusan Presiden ini adalah adanya pembatasan ruang gerak masyarakat. Pembatasan dilakukan dengan harapan dapat menurunnya penyebaran wabah COVID-19. Perumusan tujuan negara di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur secara ideal. Akan tetapi, pelaksanaan di dalam kehidupan bernegara terkadang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan yang dijalani masyarakat. Hal ini diakibatkan atas kurangnya pemahaman dan makna dari aturan-aturan yang dibuat pemerintah dengan Undang-Undang Dasar Negara. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pro dan kontra atas aturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di mata masyarakat. Banyaknya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi pandemi ini tentu berdampak kepada perekonomian masyarakat. Perekonomian masyarakat yang memberikan efek negatif yang kurang efektif pemberlakuan karantina wilayah. Hal ini dikarenakan tuntunan akan kebutuhan primer dan ekonomi masyarakat berbanding terbalik dengan aturan dan kebijakan pemerintah, sehingga tidak semua mendukung pemerintah dalam melaksanakan program ini, pemberlakuan karantina wilayah. Masyarakat saat ini berada di ujung tanduk antara ingin mengikuti aturan atau melanggar demi bertahan hidup di tengah pandemi saat ini. Pada kesempatan ini, kami akan mengkaji perspektif hukum terkait ketidakjelasan aturan kekarantinaan wilayah yang berlaku di Indonesia dalam penanggulangan wabah COVID-19. Yang pertama, kebijakan kekarantinaan wilayah yang berlaku di Indonesia. Kami menilai kebijakan kekarantinaan belum 100% berjalan dengan lancar. Dapat kita contohkan seperti alat atau sarana dan penjaga untuk menutup akses jalan belum lengkap. Penutup akses jalan baru hanya sebatas pada jalan utama daerah, sedangkan jalan kecil atau jalan alternatif belum ada sarana untuk menutup akses tersebut. Ditambah lagi dengan kurangnya personil yang ditempatkan pada setiap titik sehingga harus masuk ke setiap wilayah yang sedang berstatus di karantina masih bisa dilakukan secara bebas. Kami berpendapat bahwa pemberlakuan karantina wilayah tidak efektif dan tidak efisien dilakukan di Indonesia. Menurut Niki Fahrizal dalam jurnal yang berjudul Aspek Hukum dan Karantina Wilayah dalam Penanggulangan COVID-19 tahun 2020, ada 3 pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara dalam menangani COVID-19. Yang pertama, pendekatan Singapura, yaitu intervensi yang dilakukan oleh pemerintah secara koordinasi, keterbukaan informasi dan penegakan hukum secara efektif. Yang kedua, pendekatan Korea Selatan, yaitu menyelenggarakan seluas mungkin bagi hampir 200.000 orang untuk diuji di laboratorium, serta berkolaborasi dengan pihak swasta dalam menguji sampelnya. Yang ketiga, pendekatan Taiwan, yaitu mengembangkan sistem kewaspadaan yang tinggi dalam merespon kasus COVID-19 yang terjadi di Tiongkok. Berdasarkan pendekatan tersebut, kami menawarkan solusi agar dilakukan perubahan atau modifikasi strategis dalam penanganan kasus COVID-19. Strategi tersebut dapat mengadopsi dari negara lain yang telah sukses menangani COVID-19. Selain itu, juga dapat dibangun sebuah sistem kolaborasi antara instansi untuk bekerjasama dalam menekan penyebaran virus COVID-19. Di samping itu semua, perlu kesadaran masyarakat yang harus ditumbuhkan agar saling bekerjasama dalam penanganan COVID-19 sudah menjadi wabah di dunia ini. Baik, saya akan melanjutkan topik kedua. Ketidakpastian hukum kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19. COVID-19 telah menjadi masalah serius, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia.
Untuk menanggulangi COVID-19 ini, pemerintah telah mengeluarkan banyak berbagai kebijakan di berbagai sektor bidang. Contohnya seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi. Tujuannya hanya semata-mata untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Namun, dalam penanganan COVID-19 terjadinya disparitas antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, terutama dalam pemilihan opsi kekarantinaan wilayah. Tercatat beberapa daerah telah melakukan aksi atau melakukan tindakan lockdown atau semi-lockdown. Sementara pemerintah pusat justru menetapkan kebijakan pembatasan kemasyarakatan dengan berkali-kali berganti nomenklatur. Contohnya yang pertama, yaitu PSBB, lalu PSBB transisi, yang ketiga PPKM, dan yang keempat PPKM level 3 dan level 4, terutama di Jawa dan Bali. Walaupun banyaknya jenis nomenklatur itu, pada intinya pemerintah tujuannya hanya untuk melakukan kekarantinaan kesehatan. Namun, kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan Indonesia sejak April 2020 sampai sekarang mengalami disorientasi dari tataran yuridis Indonesia. Pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan kekarantinaan wilayah karena pemerintah takut akan membiayai kebutuhan masyarakat yang terdampak oleh COVID-19. Pada Undang-Undang Nomor 6 2018 kita bisa melihat di pasal 2 menerangkan bahwa dalam melakukan karantina wilayah haruslah berlandaskan pada dasar meliputi manfaat, kemanusiaan, keadilan, perlindungan, non-diskriminasi, keterpaduan, kedaulatan negara, kesadaran hukum, dan asas kepentingan umum. Dari beberapa penjelasan mengenai karantina kesehatan di atas, terlihat bahwa kebijakan karantina kesehatan melalui berbagai nomenklatur itu, PSBB, PPKM, termasuk kekarantinaan kesehatan. Pada intinya pemerintah hanya banyak memiliki sebutan-sebutan terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Jika tidak mengacu pada kami semua tidak melihatnya adanya keseriusan dari pemerintah dalam menentukan kebijakan ini, serta pemerintah kami anggap telah melanggar peraturan perundang-undangan kekarantinaan kesehatan. Jadi kami semua memberikan saran, jika saja pemerintah dari awal tegas menerapkan karantina wilayah, memberikan hak masyarakat yang terkena dampak COVID-19 di Indonesia, maka Indonesia tidak akan menjadi separah ini. Baiklah, saya sebagai pembicara ketiga akan melanjutkan topik dari pembicara kedua, yaitu dampak karantina wilayah terhadap perekonomian. Dampak negatif langsung dirasakan akibat wabah virus corona ini adalah merosotnya pertumbuhan ekonomi. Negara Indonesia memiliki berbagai macam sektor yang mempengaruhi perekonomian bangsa. Kegiatan ekonomi tidak berjalan secara baik, maka akan berakibatkan banyaknya investor asing yang menjual saham, sehingga harga indeks saham gabungan atau IHSG otomatis akan menjadi menurun. Indonesia rentan terhadap kepanikan pasar keuangan global, sehingga aspek perekonomian negara tidak dapat dianggap sepele. Dari ketentuan pasal 11 ayat 1 dan pasal 49 ayat 2, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan mengatur adanya pertimbangan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada kedaruratan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat secara cepat dan tepat. Berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional, namun kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat yang ditimbulkan dari persebaran penyakit tentunya berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam bekerja dan berpengaruh pada kondisi perekonomian masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan harus seiring dengan upaya pengembangan perekonomian negara. Dampak dari paparan kekarantinaan wilayah ini memberikan efek negatif terhadap perekonomian Indonesia yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 garing 2021 lebih rendah daripada kuartal 2 garing 2021, yaitu pertumbuhan ekonominya sekitaran 7,07% per tahunnya. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Mikro Kementerian Keuangan Amir Hidayat mengatakan aspek kesehatan adalah yang utama.
dengan tetap mempertimbangkan ekonomi nasional. Di samping itu, penerapan kekarantinaan ini juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan perdagangan dan lesunya perekonomian perusahaan, khususnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi memburuk tidak terlepas dari daya beli masyarakat yang sedikit, dan kebijakan kekarantinaan membuat mobilitas masyarakat menjadi terbatas, sehingga penghasilan masyarakat menurun dan jumlah pengangguran mengalami peningkatan. Dari paparan di atas, dapat kita berikan 3 kesimpulan. Yang pertama, pemberlakuan karantina wilayah belum efektif dan efisien dilakukan di Indonesia karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan pemerintah. Perlu strategi khusus untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19, seperti mengadopsi strategi dari negara lain yang telah sukses dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Yang kedua, kebijakan karantina kesehatan yang diterapkan di Indonesia tidak mengacu pada undang-undang kekarantinaan kesehatan. Pemerintahan ingin membatasi kegiatan masyarakat untuk menghentikan penyebaran COVID, namun cenderung tidak dapat memegang tanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Yang terakhir, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah memberikan efek negatif terhadap perekonomian Indonesia. Terlihat pada pertumbuhan perdagangan dan lesunya perekonomian perusahaan, khususnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan perdagangan mikro pada umumnya. Kebijakan kekarantinaan ini membuat mobilitas masyarakat semakin terbatas, sehingga penghasilan masyarakat menurun dan jumlah pengangguran semakin meningkat. Sekian argumentasi dari kami, dari tim Universitas Muhammad Nasyir Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.